Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA tingkat SMA, SMK, MA tahun 2025. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, notifikasi akan muncul. Pada kesempatan video kali ini kami kembali mengajak adik-adik untuk membahas soal mata pelajaran wajib bahasa Indonesia terkait dengan persiapan menghadapi TKA tahun 2025. Seperti apa soal TKA untuk mata pelajaran wajib bahasa Indonesia? Kita bahas mulai dari soal yang pertama. Jadi silakan adik-adik cermati teks untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 2. Adik bisa jeda video ini untuk mencermati dan membaca narasi teks yang sudah kami siapkan. Pertanyaan pertama dari teks ini adalah, berdasarkan pilihan kata dan deskripsi dalam teks, latar waktu yang paling dominan dalam kutipan cerita tersebut adalah apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E? Silakan adik cermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan latar waktu. Opsi terbaik untuk soal yang pertama itu adalah opsi yang C, sore hari. Kenapa sore hari? Karena latar waktu sore hari atau senja dapat kita identifikasi dari beberapa frase kunci dalam teks tersebut, di mana frase-frase tersebut antara lain yang pertama, di bawah mentari senja, kemudian langit yang mulai memerah, dan gradasi jingga di langit. Ini merupakan frase yang deskripsi ini secara konsisten menunjukkan pada waktu menjelang matahari terbenam atau sore hari. Sekali lagi opsi 4, opsi yang C. Soal nomor 2, kalimat mana saja dari dalam kutipan cerpen tersebut yang paling efektif dalam menggambarkan perasaan gelisah dan keraguan tokoh aku? Silakan adik pilih jawaban yang benar, di mana jawaban yang benar lebih dari satu. Kita akan analisis satu persatu mulai dari pernyataan yang pertama. Aku duduk di atas batu besar, membiarkan keheningan meresap ke dalam jiwa. Ini bukan menunjukkan kegelisahan dan keraguan, karena kita diminta untuk mencari perasaan gelisah dan keraguan. Ini pernyataan pertama kurang tepat ya. Kemudian pernyataan yang kedua, namun ketenangan ini paradoksal. Semakin sunyi alam di sekitarku, semakin gaduh suara di dalam kepalaku. Ini menunjukkan bagaimana kegelisahan dan keraguan. Ini kita simpan pernyataan yang kedua. Lanjut pernyataan yang ketiga, warna emas ilalang, gradasi jingga di langit, dan bayangan ungu pada punggung gunung. Ini bukan menunjukkan perasaan gelisah dan keraguan, tapi deskripsi ya adik-adik. Berikutnya, kekosongan di hadapanku terasa mengejek. Sama kekosongan dengan kanvas putih yang menantiku di pondok. Ini juga menunjukkan bagaimana kegelisahan dan keraguan. Sehingga opsi terbaik itulah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat. Kita lanjutkan. Ini teks untuk soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 4. Silakan adik-adik cermati dan bisa dijeda untuk video ini sehingga adik-adik bisa mencermati dan memahami teks yang sudah kami siapkan. Pertanyaan soal nomor 3, kata dominan atau kata domain ya, mohon maaf. Kata domain dalam kalimat pertama teks tersebut memiliki padanan makna dengan kata, jadi memiliki persamaan makna dengan apa gitu ya. Apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E? Silakan adik-adik cermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata domain, opsi terbaik itulah opsi yang B. Jadi domain sama dengan ranah. Kata domain adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang dalam konteks kalimat pendidikan karakter seringkali dianggap sebagai domain eksklusif sekolah dan keluarga. Ini berarti wilayah, lingkup, dan bidang kewenangan. Padanan kata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk makna sebelah ranah.
atau ruang lingkup ya adik. Sekali lagi opsi 4 opsi yang D. Berikutnya soal nomor 4, apa yang menjadi gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut adalah, jadi silahkan adik-adik cermati di mana posisi dari kalimat utamanya. Karena di dalam kalimat utama itu memuat gagasan utama atau ide pokok. Opsi terbaik terkait dengan gagasan utama itu adalah opsi yang C, di mana media massa ini memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam pendidikan karakter, setara dengan sekolah dan keluarga, di mana penulis mulai dengan menyadarkan bahwa pendidikan karakter dianggap hanya milik sekolah dan keluarga. Lalu langsung membantahnya dengan memperkenalkan media massa sebagai pendidik ketiga yang krusial. Kemudian teks menguraikan dampak positif dan dampak negatif dari media, dan diakhiri dengan menekankan tanggung jawab bersama antara audiens, kreator, dan regulator. Inti dari argumen ini adalah mengangkat bahwa peran media massa agar dianggap setara dan signifikan dalam pendidikan karakter, bukan untuk menyalahkan satu pihak atau menyarankan larangan. Sekali lagi, gagasan utama adalah opsi yang C. Baik, adik-adik, kita sudah masuk di soal nomor 5. Silahkan dicermati berkaitan dengan teks ini. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan paragraf kedua, masalah apa yang timbul akibat urbanisasi dari perspektif lingkungan? Jadi di sini ya. Jadi ini merupakan paragraf yang kedua. Apa masalah yang diakibatkan dari urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, terutama dari aspek lingkungan? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan adik-adik cermati dan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi terbaik itulah opsi yang C. Jadi peningkatan polusi udara, kemudian konservasi lahan hijau, dan penumbukan sampah. Jadi jawaban yang C ini tepat karena secara eksplisit disebutkan dalam paragraf yang kedua. Jadi kalimat dari perspektif lingkungan, urbanisasi ini masih berkontribusi pada peningkatan polusi udara serta konservasi lahan hijau. Selain itu, penumpukan sampah jadi masalah pelik. Ini langsung menjawab pertanyaan tersebut, adik-adik. Sekali lagi, opsi 4 opsi yang C. Itu tadi berkaitan dengan 5 soal untuk latihan soal TKA mata pelajaran wajib bahasa Indonesia. Adik-adik yang ingin mendapatkan soal TKA yang lain, silahkan diklik di deskripsi video ini, kami sudah cantumkan termasuk soal TKA bahasa Indonesia versi lengkap sudah kami siapkan. Tetap dukung channel YouTube ini adik-adik dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada fitur baru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Selain itu, tetap berikan komentar, like, dan share sehingga semua mata pelajaran yang kami bagikan dapat dipahami oleh adik-adik calon peserta TKA tahun 2025. Tetap semangat belajar adik-adik, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.